Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah masih bisa kita kembali untuk mempelajari ilmu membaca kitab, ilmu bahasa Arab praktek dalam program membaca kitab. Setelah sebelumnya pada tatbik yang pertama kita berikan patokan 8 buah patokan dari fi'il madhi, maka pada tatbik yang kedua ini kita akan sebutkan pasangan dari fi'il madhi, yaitu fi'il mudhari'. Apabila kita belum menghafal ke-8 patokan dari fi'il madhi tersebut, maka tidak boleh meneruskan pada materi yang kedua ini, tatbik yang kedua, karena tatbik yang pertama 8 patokan fi'il madhi itu sangat penting untuk dihafalkan dan dipahami serta diaplikasikan ke dalam bacaan yang sudah diberikan. Kemudian yang pengumuman selanjutnya yaitu apabila ada dari ikhwah yang belum mencetak ini, panduan ini, maka diharapkan untuk mencetaknya terlebih dahulu agar memudahkan untuk proses pembelajaran. Taib, kita mulai untuk tatbik yang kedua. Tatbik yang kedua ini akan disebutkan 8 fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah fi'il, kata kerja. Kata kerja yang menunjukkan keadaan sekarang, mudhari', sekarang. Berbeda dengan fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan lampau. Kalau fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang menunjukkan kejadian sekarang dan kejadian yang akan datang. Jadi di sini ditambahin kejadian yang akan datang. Fi'il mudhari'. Baik, contoh dari fi'il mudhari' ini adalah di sini kita baca yatahaddatsu. Nah, nanti akan kita berikan pola atau wazan yang bisa dipakai untuk membaca ini. Jadi ini dibaca yatahaddatsu yang artinya adalah sedang berbincang-bincang, sedang bermuhadatsah. Tahaddus, sedang bertahadus. Itu artinya adalah sedang berbincang-bincang. Nah, ini juga wajib bagi para ikhwah untuk menghafalkan ke-8 patokan fi'il mudhari' berikut disambung dengan fi'il madhi yang telah dipelajari pada materi sebelumnya. Baik, kita lanjut ke materi. Nah, di sini ada 3 buah patokan. Terlebih dahulu dari 8 patokan, ini ada fi'il madhi yang sudah kita pelajari, dan ini ada pasangannya yaitu fi'il mudhari'. Taib, yang pertama ada wazan fa'ala, patokan fa'ala yang telah kita pelajari kemarin. Maka ini pasangannya adalah yufa'ilu. Ini harus dihafalkan. Fa'ala yufa'ilu. Apabila fi'il madhinya fa'ala, maka fi'il mudhari'nya sudah pasti yufa'ilu. Tinggal ini diganti dengan hurufnya saja, huruf lain. Fa diganti huruf misalkan sya atau a diganti huruf ba, la diganti huruf ha. Kalau ini ya-nya ini tetap tidak berubah-ubah. Fi'il mudhari' itu pasti ada ya-nya. Yang dasarnya harus ada ya-nya. Kemudian fa-nya diganti sya, ain-nya diganti ba, la-nya diganti ha. Misalkan syabbaha yushabbihu, harokatnya pas dengan
pola yang ini, fa'ala yufa'ilu. Kemudian pola yang kedua adalah fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Ini juga harokatnya harus pas dengan patokan ini, dengan wazan ini. Fa'ala yufa'ilu. Kemudian yang ketiga bentuknya adalah af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Nah, ini juga harokatnya harus pas dengan ini. Nah, ini wajib bagi setiap ikhwah untuk menghafalkannya. Apabila dia ingin lancar dalam membaca kitab, maka wajib untuk menghafalkannya. Baik. Nah, kita akan mencoba membaca fiil-fiil ini dengan patokan wazan nomor 1. Wazan nomor 1 yaitu fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Nah, yang pertama menyerupai. Syabbaha. Syabbaha. Karena harokatnya fathah semua. Fa'ala. Kemudian yang sini fa'ala yufa'ilu. Berarti pertamanya adalah dhamma, yu. Sya-nya ini berharokat fathah, yufa'ilu. Maka yushabbihu. Cara membacanya adalah yushabbihu. Tidak ada yang lain. Kalau di sini ya syabbaha, maka di sini adalah yushabbihu. Mengikuti pola fa'ala yufa'ilu. Silahkan diulang-ulang lagi. Ini cara membacanya adalah syabbaha yushabbihu. Syabbaha yushabbihu, agar terbiasa, yang artinya adalah menyerupai. Kemudian yang kedua membuat syariat baru, misalkan buat syariat Islam. Nah, ini bacanya adalah syarra'a yusyarri'u. Syarra'a yusyarri'u. Yusyarri'u. Yufa'ilu. Harokatnya dipaskan. Kemudian ini do'afa yudo'ifu. Do'afa yudo'ifu. Kemudian kaffaro yukaffiru. Kaffaro yukaffiru. Rajjaha yurajjihu. Rajjaha yurajjihu. Rajjaha yurajjihu. Ini artinya adalah menguatkan, mana yang lebih kuat antara satu dengan yang lainnya. Biasanya ini dipakai untuk suatu permasalahan. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Maka apabila kita menguatkan salah satu pendapat, maka kita menggunakan fi'il rajjaha yurajjihu. Taib yang selanjutnya adalah rattaba yurattibu. Rattaba yurattibu, yang artinya adalah mengurutkan. Rattaba yurattibu, mentartibkan. Kemudian selanjutnya wahada yuwahidu. Wahada yuwahidu, menyatukan, membuat satu saja, membuat wahid, membuat satu, menyatukan. Kemudian selanjutnya sallama yusallimu. Sallama yusallimu, ini mengucapkan salam. Sallama yusallimu. Kemudian sahala yusahilu. Sahala yusahilu, mudah, bermudah-mudahan. Sahala yusahilu. Kemudian harrama yuharrimu. Harrama yuharrimu, mengharamkan. Kemudian allama yu'allimu. Allama yu'allimu. Allama yu'allimu, artinya adalah mengajarkan, mengajari. Nah, semua ini menggunakan patokan yang nomor 1, patokan fa'ala yufa'ilu. Yang ini fa'ala yufa'ilu harus dibaca ulang kembali sampai lancar. Kemudian nanti pindah ke bentuk yang kedua. Kalau perlu kita tanpa melihat hurufnya. Jadi kita sudah langsung bisa menyebutkan fiil mudhari'nya ketika disebutkan fiil madinya tanpa melihat buku lagi. Seperti itu. Langsung bisa dibayangkan fiil mudhari'nya adalah seperti ini.
seperti itu. Gitu. Kita lanjut ke halaman yang selanjutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk yang patokan yang nomor 2. Patokan yang nomor 2 yaitu fa'ala yufa'ilu. Jadi ada panjangnya. Kalau tadi sebelumnya itu adalah tasdid, kalau ini maka dibaca panjang. Fa'ala yufa'ilu. Nah, ini bermuhasabah, berintrospeksi diri. Introspeksi diri itu bahasa Arabnya adalah hasaba yuhasibu. Hasaba yuhasibu. Bermuhasabah. Hasaba yuhasibu. Kemudian yang nomor 2, berbicara, bahasa Arabnya adalah khotoba yukhotibu. Mengikuti pola fa'ala yufa'ilu. Pola harokatnya sama dengan fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Akan tetapi ini harus dibaca panjang. Khotoba yukhotibu. Kemudian rosala yurosilu. Rosala yurosilu. Kemudian doroba yudoribu. Doroba yudoribu. Artinya adalah berpukul-pukulan. Kemudian safara yusafiru. Safara yusafiru. Artinya adalah bersafar. Kemudian korona yukorinu. Korona yukorinu. Ini artinya adalah mengaitkan dengan sesuatu. Kemudian kita teruskan. Di sini ada naqasha yunakishu. Naqasha yunakishu itu artinya adalah berbincang-bincang atau bermunaqasyah. Bermunaqasyah itu membicarakan suatu tema di antara orang-orang. Kemudian selanjutnya barokah yubariku. Barokah yubariku, memberkahi. Kemudian jadala yujadilu. Jadala yujadilu. Berjidal itu artinya berdebat tentang sesuatu. Kemudian syaraka yusyariku. Syaraka yusyariku. Syaraka yusyariku. Berserikat, bergabung menjadi satu. Kemudian tola'a yutoli'u. Tola'a yutoli'u itu artinya membaca-baca, bermutolaah, membaca-baca kitab, membaca-baca buku. Banyak buku yang dibaca. Kemudian jahada yujahidu. Jahada yujahidu artinya adalah berjihad. Semua ini tadi mengikuti pola fa'ala yufa'ilu. Oleh karenanya sangat wajib untuk menghafalkan pola fa'ala yufa'ilu, karena itu adalah menjadi patokan cara membaca dari fiil-fiil yang disebutkan ini. Apabila belum lancar, maka harus diulangi dahulu yang nomor 2 sebelum masuk ke wazan yang nomor 3. Untuk bisa lancar maka harus dimatangkan dulu poin-poin sebelumnya sebelum masuk ke poin berikutnya, sehingga apa yang disampaikan di poin berikutnya tidak sia-sia, seperti itu. Oke, silakan dibaca-baca kembali, dibaca sendiri sampai lancar mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Tapi kalau sudah lancar, kita akan lanjutkan ke patokan yang ketiga. Patokan yang ketiga yaitu af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Oke, kita akan mencoba membaca patokan yang nomor 3. Di sini ada af'ala yuf'ilu, wazan atau patokan yang nomor 3. Maka ini cara membacanya adalah akhbara yukhbiru. Akhbara yukhbiru. Akhbara yukhbiru.
Kemudian ini adkhala yudkhilu, adkhala yudkhilu, mengikuti pola af'ala yuf'ilu, yudkhilu, af'ala yuf'ilu. Kemudian ahsana yuhsinu, ahsana yuhsinu. Kemudian ini aslaha yuslihu, aslaha yuslihu. Kemudian arsala yursilu, arsala yursilu, yang artinya adalah mengirim atau mengutus. Kemudian ankaha yunkihu, ankaha yunkihu, yang artinya adalah menikahkan. Type yang selanjutnya adalah ini abtola yubtilu, abtola yubtilu, membatalkan, abtola yubtilu. Atqona yutkinu, atqona yutkinu, memungkinkan, menguatkan hafalan. Asbata yusbitu, asbata yusbitu, yang artinya adalah memantapkan. Amsaka yumsiku, amsaka yumsiku, artinya adalah menahan. Akhraja yukhriju, akhraja yukhriju, mengeluarkan. Kemudian akhlasa yukhlisu, akhlasa yukhlisu, yang artinya adalah memurnikan, memurnikan sesuatu. Nah, ini adalah contoh atau pola-pola yang mengikuti patokan yang nomor 3. Sekali lagi, diharapkan atau diwajibkan untuk menghafal pola yang sudah diberikan, nomor 1 sampai nomor 3 untuk fi'il mudhari'. Kemudian kita lanjutkan untuk membaca fi'il mudhari' secara acak. Apakah itu nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nah, untuk yang pertama ini kita bisa lihat karena dia ada huruf panjangnya, maka ini dibaca dengan patokan yang nomor 2. Yufa'ilu, yuhasibu, dari kata hasaba yuhasibu, hasaba yuhasibu. Kemudian ini ada tasdidnya. Kalau ada tasdidnya, maka dia mengikuti pola nomor 1, bukan yang nomor 3. Kalau nomor 3 tidak ada tasdidnya. Kalau yang ada tasdidnya nomor 1, maka mengikuti pola fa'ala yufa'ilu. Maka ini cara membacanya adalah yushabbihu, yushabbihu, yushabbihu. Kemudian yang ini karena tidak ada panjang, tidak ada alifnya, dan juga tidak ada tasdidnya, maka dia mengikuti pola yang nomor 3, yaitu yudakhilu, dari kata adakhala yudakhilu, adakhala yudakhilu. Kemudian ini ada panjangnya, maka mengikuti pola nomor 2, doroba yudoribu, yudoribu, membacanya adalah yudoribu. Kemudian ini do'afa yudha'ifu, do'afa yudha'ifu. Kemudian ini khotaba yukhatibu, yukhatibu. Kalau ini akhraja yukhriju, akhraja yukhriju. Ya, ini syarra'a yusyarri'u, syarra'a yusyarri'u. Kemudian ini akhlasa yukhlisu, akhlasa yukhlisu. Yang ini ada tasdidnya, kaffara yukaffiru, kaffara yukaffiru. Cara membacanya adalah yukaffiru. Yang ini akhbara yukhbiru, akhbara yukhbiru. Cara membacanya yukhbiru. Rasala yurasilu, rasala yurasilu, yurasilu. Maka cara membacanya adalah yurasilu. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa dari fi'il-fi'il mudhari ini, maka kita ambil kesimpulan untuk mendapatkan fi'il madhi, maka kita cukup menghilangkan huruf ya yang di depan ini, kita hilangkan, maka kita dapat fi'il madhinya. Contohnya ini hasaba, dengan tanpa kita melihat iya-nya, maka kita bisa membaca fi'il mudhari madhinya. Hasaba, maka ini dibaca yuhasibu. Ini juga syabbaha, syabbaha yushabbihu, syabbaha yushabbihu. Khotoba yukhatibu. Dengan melihat fi'il mudhari'nya, kita bisa mengetahui fi'il madhinya.
Kalau sudah mengetahui fi'il madinya, kita langsung aja kita tasrif, kita ubah ke fi'il mudhari. Dan begitulah cara membaca fi'il mudhari tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah akan kita lanjutkan ke pola yang nomor 4 dan 5 pada fi'il mudhari. Sampai di sini akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.